pagi anak-anak. Mengucap syukur karena kita bisa bersama-sama belajar sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, pagi ini Ibu ingin sekali menyapa anak-anak yang sekolah minggu. Halo sekolah minggu Tunas Muda, apa kabar semuanya? Ibu ingin menyapa Vito, Andini, Evan, Karel, dan Jojo, Ano, dan masih banyak lagi. Anak-anak semuanya sehat ya. Ibu berharap kalian dalam keadaan yang penuh sukacita, kesehatan yang baik, dan tetap melaksanakan aktivitas di rumah dengan baik. Baik itu sekolah maupun mengerjakan tugas juga di rumah. Nah, sebelum kita bersama-sama melanjutkan sekolah minggu, marilah kita bersama-sama berdoa. Mohon pimpinan Tuhan agar sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik. Mari anak-anak kita semua berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh bersama-sama bersatu hati di dalam penyertaan-Mu. Kami anak-anak sekolah minggu Tunas Muda akan belajar bersama-sama. Mohon pimpinan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah sekolah minggu Tunas Muda ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami semua di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ayo, angkat tangan. Siapa yang tahu? Nah, kalau ke minggu kemarin kita belajar tentang seorang tokoh yang diutus oleh Paulus untuk membantu pelayanan di Yerusalem. Siapa namanya anak-anak? Erastus. Nah, Erastus membantu Paulus di dalam melayani di Yerusalem dengan segala keterbatasannya dan dengan penuh dedikasi yang baik. Dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut walaupun dalam kondisi rintangan yang banyak, tetapi Erastus melakukannya dengan penuh sukacita sehingga mendapatkan hasil yang baik. Dan Erastus merupakan mitra Paulus di dalam melayani pengembalaan. Anak-anak juga Ibu berharap anak-anak juga sebagai mitra Tuhan di dalam pelayanan, baik itu di gereja maupun di tempat masing-masing. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu
Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Eri, Ibu berharap anak-anak semua sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Tolong disiapkan dan juga pena untuk kita bersama-sama nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Dan baik anak-anak, sekarang kita akan membacakan ayat pelajaran pada pagi hari ini. Video ayat 25-26. Sementara itu aku anggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadanya. Amin. Filipi 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Halo adik-adik, siap untuk belajar firman Tuhan? Oke, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, boleh pagi hari ini kami anak-anakmu tunas muda bersama-sama ingin belajar firman-Mu. Biarkanlah apa yang akan kami terima nanti dapat kami mengerti. Tentunya kami berharap apa yang kami dengar ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Pelajaran kali ini kita akan juga belajar tentang tokoh Alkitab. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tokoh Alkitab. Saat ini kita akan belajar 2 tokoh Alkitab. Siapakah mereka? Ya, tentunya adik-adik sudah tahu siapa yang kita akan pelajari sekarang ini. Karena tadi kita sudah sama-sama baca, ya. Betul. Dari bacaan yang sudah adik-adik baca tadi, ya. 2 tokoh ini adalah satu Paulus dan yang kedua adalah Epafroditus. Ya, 2 orang tokoh ini adalah pelayan Tuhan yang sangat setia. Ya, tentunya adik-adik juga pengen kan menjadi pelayan Tuhan yang setia. Nah, ini Bu Eri akan cerita dulu tentang kedua tokoh ini. Karena suatu sebab Paulus berada di penjara. Lalu kalau dia berada di penjara tentunya dia tidak bisa melayani. Lalu bagaimana pelayanan Paulus? Apakah berhenti begitu saja? Tentu saja sih tidak. Tuhan itu luar biasa. Nah, di samping Paulus ada siapa tadi? Iya, ada Epafroditus. Ternyata Epafroditus itu luar biasa terhadap Paulus, ya. Karena Paulus tidak bisa melayani jemaat-jemaat Tuhan, dan Paulus meminta Epafroditus, apakah kamu bisa menolong aku, Epafroditus? Apa kira-kira jawab Epafroditus? Ya,
Epafroditus dengan lapang dada, dengan terbuka, dengan senang hati, ia mau membantu Paulus untuk menggantikan melayani Tuhan. Ya, ia melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada sekalipun dia itu bersungut-sungut. Sekalipun dia menggantikan Paulus, dia juga melayani dengan luar biasa, dengan tidak setengah-setengah, dengan tidak main-main. Tetapi dia melakukan dengan sepenuh hati. Karena apa? Dia yakin bahwa itu adalah pelayanan untuk Tuhan. Semuanya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak hanya itu saja yang dilakukan Epafroditus. Ya, Epafroditus kecuali membantu Paulus di dalam melayani jemaat-jemaat, dia juga membantu Paulus, menolong kebutuhan Paulus dengan membawa bantuan dana, ya, untuk Paulus tentunya. Nah, kecuali dia menolong untuk pelayanan, menolong untuk bantuan dana, dia melakukan perjalanan yang luar biasa jauh, perjalanan yang luar biasa sulit untuk melayani jemaat-jemaat yang membutuhkan, karena dia yakin jemaat-jemaat itu perlu dilayani. Lah, akhirnya dia dengan senang hati mau melakukan itu, ya. Nah, Paulus dan Epafroditus melakukan semua itu seperti layaknya orang melakukan kegiatannya sehari-hari tanpa beban, tanpa rasa berat. Nah, karena di situ Paulus tidak ada, Epafroditus berjalan sendiri. Dia melakukan luar biasa semangatnya. Nah, mereka berdua ini, kalau kita umpamakan nih, mereka itu seperti roti dan mentega. Ya, seperti apa? Roti dan mentega. Seperti baju dan celana. Keduanya saling melengkapi. Bayangkan saja kalau kita cuma pakai baju tanpa pakai celana, tentunya belum sempurna. Juga seperti roti, kalau kita makan roti tanpa apapun, rasanya hambar, rasanya tidak enak. Tentunya kita juga makannya juga tidak nikmat. Seperti apa lagu yang kita dengar tadi, ya, kita sudah sama-sama nyanyikan bersama-sama, seperti roti dan mentega. Nah, kalian pun juga demikian. Dalam melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan tulus, tanpa ada beban. Begitu, ya. Saling dengan teman, dengan keluarga, itu harus seperti roti dan mentega. Mereka berdua juga saling melengkapi, saling mendukung, saling menolong. Karena apa? Mereka ingin terus maju pelayanan Tuhan itu, ya. Lalu tentunya Tuhan itu juga mau tidak hanya sekedar kita suruh mendengar cerita-cerita tokoh Alkitab, tetapi yang lebih penting lagi adalah Tuhan mau kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita seperti apa yang sudah kita dengar melalui tokoh-tokoh tersebut, ya. Tuhan mau kita saling melengkapi satu sama lain dalam pelayanan terhadap Tuhan. Nah, jika ada teman kita nih, misalkan diberikan satu tugas di gereja untuk melayani, misalkan untuk anak-anak tunas muda, biasanya untuk persembahan, ya. Ada tiba-tiba satu teman kita, ya, kok tidak bisa melayani karena mungkin sakit. Tiba-tiba sakit, orang sakit kan tidak bisa diduga-duga, tiba-tiba datang dan dia tidak bisa melayani. Dia menghubungi kalian, ya. Jojo, Vita, tolong dong, aku baru sakit, minta tolong dong, sekarang saya sedang pelayanan untuk persembahan misalkan. Tolong menggantikan. Apa yang kita akan lakukan? Nah, jawabannya kita akan sampaikan setelah kita melihat satu video ini, ya. Kita pikirkan dulu jawabannya apa, begitu, ya.
Oke, mari kita akan sama-sama tayangan video yang berikut ini. Oke. Halo, gimana Bu Eri? Oh, ya, ya. Oh, gitu. Ya, baik Bu. Nanti saya gantikan tugas pelayanan Ibu. Oh, baik, baik. Iya Bu Eri. Sama-sama Bu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bukan hanya dalam pelayanan, kita bisa lakukan dalam keluarga bersama dengan teman orang lain tadi ya. Nah, jika ada yang mempunyai kesulitan nih, kita bisa menolongnya dengan cara berbagai macam cara. Bisa kita lihat satu lagi video yang akan kita saksikan. Bisa mau? Filia, Ya, Ma. Mama bisa minta tolong nggak? Bisa. Kamu nyapu lantai ya, Dok? Oke. Terima kasih ya, Filia. Oke, Ma. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar, sudah mendengarkan tokoh Alkitab. Tapi ada satu pelajaran yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah terus melayani Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga kita, baik itu teman gereja kita, baik itu saudara kita, teman di sekolah, maupun orang yang sama sekali kita tidak kenal. Kalau sekiranya mereka membutuhkan bantuan, mereka membutuhkan pertolongan dan kita mampu untuk melakukan, mengapa tidak? Ya, dari yang mengantar orang sakit, dari yang menggantikan pelayanan, dari yang memberikan sebagian berkat yang kita miliki kepada orang lain, dari meminjamkan sesuatu yang kita punya, kita bisa lakukan. Tidak usah berpikir yang besar-besar. Nah, ada satu tugas nih untuk kita, seperti biasa ya adik-adik, ada satu tugas yang perlu menjadikan pembelajaran buat kita semua. Nah, satu hal yang kita harus lakukan adalah silahkan baca ayat hafalan ya. Bagi anak cowok, bacalah ayat bacaan bagian yang akan Bu Eri coba bacakan. Ayat hafalan dari Filipi 2 ayat 22. Ini hanya untuk cowok dulu ya. Bagian yang ini yang harus dihafalkan. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku, ya. Lalu buat yang perempuan, daya pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Nah, buat anak perempuan yang harus dihafal adalah dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Filipi 2 ayat 22. Ya, itu yang kalian harus hafalkan. Nanti kita akan gabungkan, akan menjadi sebuah irama, akan menjadi kesatuan yang indah. Ya, kita akan dengarkan minggu berikutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga. Mengucap syukur boleh pagi hari ini kami anak-anak-Mu tunas muda boleh belajar firman-Mu. Kiranya contoh-contoh dari tokoh-tokoh Alkitab tersebut dapat menjadikan kehidupan kami semakin mengerti dan mampu bersikap dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan akhirnya kami mampu untuk berbuat banyak kepada orang lain, menolong orang lain. Terlebih Tuhan, kami ingin melayani yang terbaik buat Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. Tuhan memberkati. Sampai ketemu.